Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Lagi pada hari ini kita dalam perkuliahan hukum legislatif dan eksekutif. Dan pada minggu ini sudah pertemuan ke-12, tinggal 3 pertemuan lagi. Saya masih mengingatkan kepada saudara semua agar membuat sebuah jurnal tentang legislatif atau eksekutif. Silakan bebas judulnya, temanya. Nah, nantinya jurnal dapat dikirim melalui WA group ataupun melalui email sebagai nambah nilai tugas ataupun kuis. Nah, bisa saudara lihat untuk email di layar saudara masing-masing. Jadi silakan nantinya di emailkan atau di share melalui WA grup kita, tidak menerima untuk WA pribadi. Untuk tugas silakan ke WA grup. Nah, sesuai dengan instruksi dari pihak kampus, dari tanggal 20 sampai dengan 25 akan diadakan kegiatan hari keputraan selama lebih kurang 6 hari. Ada beberapa mata kuliah yang biasanya online, pada 6 hari itu dilaksanakan secara offline, yaitu penggantinya mengikuti seminar yang diadakan di kampus. Jadi saya sudah sampaikan di grup untuk mata kuliah apa saja yang diganti menjadi offline pada tanggal 20 sampai tanggal 25. Saudara bisa melihatnya di informasi yang telah saya share di grup WA. Dan dari selebaran itu mata kuliah kita tidak ada masuk untuk mengikuti kuliah offline. Ya, namun nanti mungkin minggu depannya saya mengikuti kegiatan itu yang di hari Sabtu. Ya, kegiatan kita masih seperti ini, sifatnya e-learning. Di pertemuan ke-14 dan ke-15 lah kita buat tatap maya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemakzulan presiden ataupun pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Ini lebih enak ditambah ya. Dan atau wakil presiden. Nah, berdasarkan konstitusi, presiden dan atau wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Nah, jadi dalam masa jabatannya 5 tahun, presiden dapat sewaktu-waktu diberhentikan dalam jabatannya sebagai kepala negara. Nah, akan tetapi dalam prosedur pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya yang dilakukan oleh MPR harus dimulai dari proses pengawasan
terhadap presiden oleh DPR. Nah, jadi dimintakan terlebih dahulu pendapatnya oleh DPR. Jadi yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, maka merupakan tugas dari DPR. Apa tugasnya? Yaitu melakukan pengawasan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Apabila dari pengawasan tersebut ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, misalnya berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela, atau presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Maka DPR dengan dukungan 2/3 dan jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 tahapan yang harus dilalui ketika ingin melakukan pemberhentian terhadap presiden dan atau wakil presiden. Nah, ketiga tahapan itu melalui 3 lembaga negara. Yang pertama ada DPR, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yang ketiga adalah MPR sebagai finalisasi yang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Dengan DPR dan MK hanya untuk menetapkan apakah bersalah atau tidak presiden tersebut. Nah, lembaga pertama dilakukan oleh DPR. Usulan pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota.
Nah, bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden? Tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Hanya saja pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau demikian, prosedur yang dilakukan oleh DPR dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden adalah yang pertama dimulai pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini ada dua hak yang digunakan oleh DPR dalam melakukan penyelidikan tersebut. Yang pertama adalah hak interpelasi, yang kedua adalah hak angket. Nah, hak angket yaitu untuk melakukan penyelidikan tadi, ya kan? Nah, kemudian tahapannya ya bisa melalui observasi, undercover, misalnya kan, seperti yang dilakukan oleh kepolisian penyelidikannya ini, guna untuk mengumpulkan data-data awal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden ini, seperti tadi makar, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela lainnya yang mengandung asusila, kan gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam kegiatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah hasil penyelidikan ini diperoleh, kemudian DPR menggunakan hak interpelasinya, yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini ada temuan, ya kan? Nah, bagaimana pendapat daripada presiden dan atau wakil presiden tentang kebijakan yang dilakukan? Ini telah merugikan negara. Anda disangka ataupun diduga melakukan pengkhianatan terhadap negara, misalnya. Nah, ditanyalah keterangannya. Dalam melakukan penyelidikan terhadap presiden dan atau wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran, dibentuk sebuah tim yang beranggotakan lebih kurang 13 orang dari anggota DPR. Nah, yang jelas dipilih oleh Ketua DPR. Untuk 13 orang ini biasanya dari seluruh fraksi yang ada sehingga terjadi netral, tidak memihak kepada presiden atau wakil presiden. Meskipun pada dasarnya biasanya di DPR itu lebih banyak partai pengusung daripada presiden atau wakil presiden. Namun dalam hal ini harus dikesampingkan mengenai kepentingan politik yang ada di antara mereka. Karena yang diutamakan dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara.
ataupun masyarakat pada khususnya. Nah, setelah memenuhi syarat, usulan ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR untuk kemudian disampaikan kepada anggota DPR lainnya melalui rapat paripurna. Dalam pelaksanaan rapat paripurna, kemudian dibahas dan dimintakan juga pendapat dari presiden dan atau wakil presiden, karena awalnya hanya yang menentukan data awal itu adalah 13 orang tadi. Nah, sementara di DPR itu banyak orangnya, salah 400 orang. Ada pimpinan juga belum mendengar secara langsung apa tanggapan ataupun pembelaan dari sang presiden dan atau wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran ini. Nah, dalam hal pelaksanaan paripurna ini, maka hasilnya dapat berujung pada dua hal, yakni penyampaian pendapat ke presiden dan atau ke presiden, artinya hanya sifatnya surat peringatan lah untuk supaya presiden dan atau wakil presiden tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Jadi dia hanya surat peringatan memberikan pendapat SP1 kan gitu ya. Atau masuk proses impeachment atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. Putusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain dimaksud di atas disampaikan kepada presiden dan atau wakil presiden. Nah, artinya ketika dia tidak terbukti melakukan pelanggaran tersebut, nah makanya disampaikan surat peringatan kepada presiden dan atau wakil presiden. Namun apabila terbukti, maka prosesnya berlanjut pemeriksaannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika DPR mendaftarkan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi terkait rencana pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, maka dalam pemeriksaan perkara tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali, dan Mahkamah Konstitusi dapat memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR serta memanggil saksi-saksi yang baru. Nah, jadi prosesnya itu diperiksa ulang, ya kan, oleh
Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak serta-merta apa keputusan yang dibuat oleh DPR diakomodir 100%. Nah, karena kan DPR bukan merupakan kekuasaan yudikatif, sehingga dalam beracara ataupun bertanya dan membuat pendapat pasti berbeda dengan yang dibuat oleh hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dalam pemeriksaan kasus usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden, MK tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR. MK dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Jadi dia tidak serta-merta mengakomodir seluruh yang dibuat oleh DPR. Jadi dia memeriksa ulang, mengkaji apakah telah sesuai bukti-bukti yang dibuat oleh DPR atau tidak. Nah, ketika tidak, ya harus dibuat suatu putusan. Nah, proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata saja. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana biasa. MK dapat secara objektif dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR dan terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subjektif dari DPR. Di dalam pemeriksaan ini harus yang diutamakan adalah objektifnya, bukan subjektifnya. Kalau subjek berarti ketidaksukaan DPR terhadap presiden, karena mungkin keinginan DPR tidak diakomodir, nah sehingga dicarilah kesalahan. Tidak seperti itu, MK harus betul-betul melihat dari objektivitasnya. Nah, dalam waktu paling lama 90 hari setelah permintaan DPR dimasukkan, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR tersebut. Amar putusan MK yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, membenarkan pendapat DPR. Menyatakan pendapat DPR ini adalah benar dan sah demi hukum, misalnya menguatkan pendapat DPR RI nomor sekian tentang usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, dengan syarat apabila terbukti melakukan pelanggaran. Nah, ketika terbukti, maka memerintahkan pada MPR untuk mengadakan sidang paripurna tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Gitu. Nah, ketiga dia jenis putusannya permohonan ditolak. Ini tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal pemakzulan. Kalau ditolak ini udah jelas ya kan hakim konstitusi menilai dan meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan
apakah presiden atau wakil presiden bersalah apabila apa atau tidak. Nah, apabila amar putusannya adalah alternatif kedua, yaitu membenarkan pendapat presiden, maka sebagai langkah ketiga, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Nah, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima surat usulan tersebut. Keputusan harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dengan syarat dan setelah presiden dan atau wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya ataupun penjelasan dalam rapat paripurna MPR tersebut. Nah, jadi ya presiden ini sangat repot ketika ada dugaan melakukan pelanggaran. Yang pertama, proses penyelidikan di DPR oleh Pokja 13 orang itu. Dan setelah itu pemeriksaan lagi memintakan pembelaannya, penjelasannya di sidang rapat paripurna DPR. Nah, setelah itu ketika DPR ternyata mengabaikan, tetap mengatakan presiden atau presiden bersalah, maka tahap ketiga presiden akan dipanggil dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalam mengajukan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, DPR harus subjektif mungkin dan memiliki alasan-alasan cukup kuat bahwa tindakan atau kebijakan presiden atau wakil presiden benar-benar telah memenuhi dasar standar, dasar substansial, benar-benar telah memenuhi syarat dasar substansial pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. MPR berwenang meminta pertanggungjawaban presiden dan atau wakil presiden mengenai pelaksanaan garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut serta mencabut kekuasaan dan menghentikan presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam jabatannya apabila presiden dan atau wakil presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 73 dan TAP MPR nomor 3 tahun 78 yang menegaskan bahwa DPR berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan-tindakan presiden dan atau wakil presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Apabila DPR menganggap bahwa presiden dan atau wakil presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka presiden menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden dan atau wakil presiden dalam kurun waktu 3 bulan. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan
presiden dan atau wakil presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Dan apabila dalam waktu 1 bulan memorandum kedua ini tidak diindahkan presiden dan atau wakil presiden, maka DPR meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden dan atau wakil presiden. Nah, demikian untuk proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan peraturan hukum yang ada ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, apabila ada pertanyaan nantinya silakan buat di kolom chat yang sudah dibuat di dalam link e-learning masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.